Calon menteri yang diundang ke kediaman Prabowo sejauh ini tidak ada kejutan. Rupanya Gerbong Mulyono masih diakomodir. Utang budinya terlalu besar ya Pak. Apalagi sudah diberikan bintang 4 kehormatan. Nah inilah yang kemudian terjebak seorang Prabowo, tidak ada penyegeran sama sekali. Seharusnya kalau sudah dipakai menteri sebelumnya, kinerjanya ya itu aja begitu kan. Mending menurut saya pribadi, itu mah sama saja yang menjadi presiden itu Gibran, bukannya Pak Prabowo. Kental banget nuansanya menuju Gibran 2029. Belasan baliho dipasang berjejer mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga menuju Bundaran HI, dan berlanjut hingga Simpang Semanggi. Spanduk yang dipasang relawan Pro Jokowi alias Projo ini menyesuaikan rute perjalanan pelantikan Prabowo Gibran yang bakal digelar di Gedung MPR pada Minggu, 20 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Rasa-rasanya masih belum terima sih ya, kenapa susunan kabinet di pemerintahan Pak Prabowo masih berbau-bau Mulyono di sana. Orang-orang lama yang dimana kita bisa melihat ya kemampuan dari mereka itu seperti apa menjadi seorang menteri dan tidak menghasilkan yang signifikan. Kenapa kok harus diambil lagi gitu loh? Kenapa Pak Prabowo nggak memilih orang-orang yang baru yang lebih kompeten di bidangnya? Dan hal ini pun banyak menuai komentar daripada pengamat politik, rakyat maupun netizen gitu ya teman-teman semua ya. Karena kita bosan harus melihat orang itu aja. Apalagi diinfokan belum Pak Budi Ari, Babe Haikal, Raffi Ahmad, Gus Miftah dan lain sebagainya. Ini gimana ini? Apakah beliau-beliau ini kompeten untuk memegang jabatan sebagai menteri ataupun wakil menteri? Dan juga teman-teman semua yang lebih gong lagi, baliho dari Bapak Jokowi yang dimana kita tahu 4 hari lagi beliau akan digantikan oleh Pak Prabowo, tapi baliho di jalanan banyak banget yang mengatakan terima kasih Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kalau melihat situasi ini jadi makin yakin sih dan percaya apa yang dikatakan oleh Tempo. Bener-bener ya Pak Jokowi itu adalah presiden pencitraan. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Calon menteri yang diundang ke kediaman Prabowo sejauh ini tidak ada kejutan. Rupanya Gerbong Mulyono masih diakomodir. Utang budinya terlalu besar ya Pak. Apalagi sudah diberikan bintang 4 kehormatan. Namamu sebagai penjahat HAM seolah dibersihkan. Jadi diledekin sama Fufu Fafa, ditelan aja lah. Prabowo sekarang sudah 72 tahun. Di usia ini ketika itu Soeharto juga telah menjadi jenderal peragu. Hanya mendengar para brutus di sekelilingnya. Tumbangnya Soeharto karena diberikan input survei rekayasa oleh Harmoko yang menyatakan 92% aspirasi rakyat masih menghendaki Soeharto jadi presiden. Faktanya 6 bulan kemudian The Smiling General dilengsarkan oleh rakyat. Speaking of which, akhirnya Fadlizon jadi menteri kita semua. Hancur apa yang tidak negara ini? Sekelas Raffi Ahmad, Gus Miftah juga akan menjadi menteri. Yeah. Habislah ini balas jasa semua ini. Negara ini hancur sudah. inilah wajah-wajah menteri Prabowo ya, Prabowo Gibran. Nampaknya tidak jauh berbeda begitu kan dengan menteri-menteri seorang Jokowi ya. Malah menurut saya pribadi di kementerian seorang Prabowo ini tidak ada penyegaran sama sekali. Artinya tidak ada wajah-wajah baru ya yang punya potensi yang lebih dari menteri-menteri sebelumnya. Ya, kalau tidak ada spesial di situ begitu. Kalau wajah-wajah baru seperti Fadlizon, ya, terus kemudian kepada Yusril, terus kemudian ada yang lain, begitu mungkin hanya berapa. Sehingga menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian di sekeliling dari seorang kementerian seorang Prabowo nampaknya ada keterlibatan seorang Jokowi yang kemudian memberikan masukan kepada seorang Prabowo. Nah inilah yang kemudian terjebak seorang Prabowo, tidak ada penyegeran sama sekali. Seharusnya kalau sudah dipakai menteri sebelumnya kinerjanya ya itu aja begitu kan. Mending menurut saya pribadi ya yang lain aja. Ngapain kenapa tidak ngambil yang lain begitu kan ya? Karena yang lain bisa saja diberikan kesempatan untuk bisa bekerja dan sebagainya. Salam logika. Kalau melihat calon-calon menteri yang kemarin dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara, menurut saya itu mah sama saja yang menjadi presiden itu Gibran, bukannya Pak Prabowo.
Kental banget nuansanya menuju Gibran 2029. Melihat yang dipanggil ada Mr. P, itu mah artinya pengaruh JKW masih sangat kuat. Ngelihat ada yang dipanggil yaitu Mr. D, jangan berharap korupsi akan diberantas. Cukup dengan mengembalikan uang saja, selesai. Melihat yang dipanggil ada Ibu S, ya artinya itu rumusnya pasti tetap ngutang. Ini mah bukan rekonsiliasi atuh. Kalau istilah pabrik mah rekondisi. Katanya kabinet zaken, ternyata second. Ya, gue sih berharap bahwa prediksi gue ini salah. Ya, sama Om, gue juga berharap sih prediksinya salah gitu ya. Tapi gimana, semua sudah dipanggil, apakah nanti menteri yang baru dilantik akan digantikan atau bagaimana gitu loh. Karena ini memang nuansa Pak Mul ini sangat kental sekali. Bener juga kalau Om tadi mengatakan nuansa untuk Gibran 2029 juga kental gitu ya. Dimana banyak orang-orang dari Pak Jokowi yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo. Ya sama saja ya, nggak ada perubahan. Ya bener sih, melanjutkan ya. Oke teman-teman semua, gue mau baca ini ya tweet dari Dr. Tifa. Karena Dr. Tifa ini sangat khawatir sekali ya dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Ini dia tweetnya. Dr. Tifa, di luar dari ekspektasi yang tinggi terhadap Pak Prabowo selaku presiden terpilih yang bahkan kepemimpinannya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Namun dengan Fufafa sebagai wakil presiden dan beberapa dari 92 plus orang yang dipanggil ke Kertanegara dalam beberapa hari ini yang mostly akan masuk ke dalam kabinet, rasanya harus mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 5 tahun ke depan 280 juta rakyat harus bersiap menghadapi berbagai kecemasan. Presiden sepuh dengan berbagai masalah kesehatan kasat mata, bersanding dengan wapres yang membenci, memusuhi, mencaci maki presidennya selama 10 tahun sebagai kompleks gejala skizofrenia dan psikopat. Dan sekelompok orang-orang problematik, public enemy, dan setengahnya adalah bagian dari rezim yang menghasilkan utang ugal-ugalan, berbagai proyek mangkrak kemiskinan dan uang negara yang bocor ribuan triliun. Maka sejak sekarang rakyat harus bersiap diri menghadapi berbagai musibah, tantangan dan masalah yang harus dihadapi sendiri tanpa tergantung siapapun apalagi pemerintah. Hadapi kenyataan, terus berjuang menyelamatkan hidup masing-masing sampai titik darah penghabisan. Khusus catatan untuk Gibran, seandainya dia benar adalah Fufafa dan akan tetap dilantik 20 Oktober 2024 ini sebagai wapres, maka ya sudah seharusnya rakyat terima apa adanya. Punya wapres dengan dugaan skizofrenia dan psikopat. Hanya saran saya, sebelum atau sesudah dilantik, pemerintah harus siapkan terapi dan rehabilitasi intensif minimal agar tidak kumat-kumatan ketika menjabat. Ini panjang lebar ya. Dr. Tifa menulisnya di akun X. Ini bentuk kekhawatiran beliau ya teman-teman semua ya. Banyak pendukung dari Pak Prabowo selalu mengatakan ya kita harus positive thinking terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kenapa ya penyusunan kabinet ini malah justru membuat negative thinking gitu ya, pesimis. Tapi ya sudahlah, kita doakan yang terbaik teman-teman semua. Nah, kita sekarang pindah ke berita mengenai baliho yang sangat banyak berserakan mengenai Pak Jokowi yang 4 hari lagi akan digantikan oleh Pak Prabowo. Kok sebegitunya ya teman-teman semua? Kita lihat videonya. Guys, ada yang viral nih. Belasan baliho dipasang berjejer mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga menuju Bundaran HI dan berlanjut hingga Simpang Semanggi. Spanduk yang dipasang relawan Pro Jokowi alias Projo ini menyesuaikan rute perjalanan pelantikan Prabowo Gibran yang bakal digelar di gedung MPR pada Minggu, 20 Oktober 2024. Sedangkan sebelumnya viral, kalau ada dana kampanye keberhasilan Jokowi dengan kisaran 15 miliar rupiah. Apakah baliho-baliho yang berjejer ini termasuk dalam dana tersebut ya? Desainnya betul-betul sangat berkelas, menurut saya sangat berkelas. Harganya berapa? 2,5 juta. Masih murah untuk desain sebagus itu. Dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Cuma gara-gara dia ingin anak-anak dan mantunya itu naik ke panggung politik nasional dan daerah, dia tega
ya, merusak negeri ini, ya. Dan buat saya dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia, tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa? Anda bayangkan nih Pak ya, itu dia merusak demokrasi kita. Dia kemudian menghancurkan sistem merit ya di dalam partai-partai politik ya, khususnya di dalam Golkar, di dalam PSI ya, dan juga tentunya dalam PDIP ya. Dan kemudian dia juga merusak aturan hukum kita ya dengan intervensi ke Mahkamah Konstitusi ya. Dia kemudian juga merusak ya generasi Z ya, yang seakan-akan bahwa mereka harus mendukung anak muda menjadi calon presiden ya, yaitu anaknya sendiri ya. Dan Bapak bisa bayangkan ya, bagaimana kalau seorang wakil presiden atau presidennya sendiri itu tidak peduli pada etika. Dan kalimat Pak Prabowo yang selama ini diingat ada orang etik, enggak semua etik kan. Mulyono dan sang istri disematkan gelar sebagai guru bangsa di detik-detik akhir kekuasaannya. Gelar tersebut diberikan sebagai bentuk terima kasih dari rakyat Mulyono, yang kemudian dipampangkan di berbagai titik-titik strategis. Khususnya di wilayah di mana Raja Jawa itu disukai oleh masyarakat, meski sebelumnya dilakukan survei dadakan untuk menaikkan citranya selama memimpin. Tak hanya itu, beberapa hari belakangan juga disiapkan pasukan udara dengan bayaran fantastis, untuk terus menggaungkan kinerja positif Mulyono. Terkesan dipaksa dan memaksakan kehendaknya agar tak meninggalkan jejak. Guru bangsa yang tak hobi membaca, gagal mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik. Malah menghina dan berbicara meski hanya melalui unggahan sosial media. Gimana teman-teman semua setelah melihat video ini? Ya kita tahulah ya bagaimana Pak Jokowi itu mencari penilaian dari rakyat gitu ya, dimana beliau juga menggelontorkan bansos dan lain sebagainya. Setelah itu disurvei dan surveinya pun tinggi. Tapi pada kenyataannya Pak Jokowi lah yang justru merusak juga konstitusi dan demokrasi di Indonesia ini. Sehingga banyak tokoh-tokoh politik, sehingga banyak tokoh-tokoh nasional yang bersuara dan ingin mengadili Pak Jokowi. Begitupun para mahasiswa yang turun ke jalan dan lain sebagainya. Banyak juga kaum intelektual yang tidak percaya dengan Gibran sebagai wakil presiden. Begitupun dengan akun Fufafa yang per hari ini pun belum juga selesai dan clear. Karena pemerintah tidak segera menanggapinya. Dengan itu semua, apakah berhak Pak Jokowi mendapatkan ucapan terima kasih untuk Pak Jokowi yang telah menjadi presiden terbaik? Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.